Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaiti Rituan Kota. Saya Rina Madani Ibrahim. Dan saya Cynthia Fadila Mokhtar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Mistis dan Kepercayaan Masyarakat Tomolou. Pertama-tama, saya akan membahas tentang gambaran umum Kota Tidore Kepulauan dan asal-usul Kampung Tomolou. Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Kota ini memiliki luas wilayah 1550,37 km persegi yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangkaraya dan Kota Dumai. Kota Tidore dipimpin oleh Wali Kota Kapten Ali Ibrahim dan Wakil Wali Kota Muhammad Senen dari tahun 2016 hingga sekarang. Tidore mempunyai berbagai macam keragaman budaya, salah satunya kepercayaan mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mistis, yang biasanya mereka sebut dengan jin, dan kebudayaan tersebut masih ada hingga sekarang. Tidore mempunyai beberapa desa atau kampung, salah satunya yaitu Tomolou. Masyarakat Tomolou sebagian besar masih mempercayai adanya jin dan sebagian kecil sudah tidak lagi mempercayai hal tersebut, dikarenakan sudah banyak budaya luar yang mempengaruhi pola pikir mereka. Di Tomolou terdapat sebuah makam keramat, biasanya masyarakat sekitar menyebutnya dengan sebutan jere. Asal-usul nama Tomolou. Tomolou adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Tomolou merupakan kampung yang dulunya bernama Gumal Hajiko. Lahirnya Tomolou sendiri dilafazkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika ia diminta keluar dari perkampungan Gumal Hajiko yang berada di pedalaman ke bagian pesisir pantai Tomolou. Tomolou terbentuk dari dua kata, yaitu Toma yang artinya tempat dan Lou yang berarti bambu. Tomolou memiliki dua makna atau arti. Yang pertama, menurut Kesultanan, Tomolou itu berarti lou rezeki, maksudnya yaitu loku atau menggali rezeki. Yang kedua, menurut seluruh warga Tomolou adalah tempat di mana terdapat bambu sesuai dengan lafaz Syekh Al-Banjari. Al-Kisah pada zaman dahulu, di Tomolou banyak ditumbuhi pohon bambu jenis tertentu yang berbeda dengan jenis bambu pada umumnya. Ada dua jenis bambu pada saat itu, ada bambu berukuran kecil berdaging tipis atau disebut dengan tui, dan bambu yang berukuran besar berdaging tebal yang disebut dengan lou. Tomolou sendiri dikenal sebagai kampung nelayan, karena sebagian besar masyarakat Tomolou berprofesi sebagai nelayan. Bagi Tomolou, laut adalah rahim. Dia memberikan rezeki dan kehidupan kepada masyarakat Tomolou. Selain dikenal karena memiliki beberapa kemistisan, Tomolou juga dikenal dengan ketangguhannya dalam menjelajah laut. Namun, seiring berkembangnya zaman, para nelayan yang bermata pencaharian di laut kini semakin berkurang. Banyak yang lebih memilih bekerja di kantor. Walaupun begitu, masyarakat Tomolou tetap menjaga nilai-nilai budaya dengan membuat festival kampung nelayan guna menerapkan kearifan lokal dan ilmu kemaritiman leluhur Tomolou. Perayaan ini diyakini akan mendorong inovasi, produktivitas dan kearifan masyarakat sebagai nelayan yang akan menghadapi kemajuan zaman sekaligus menggalang kampanye gerakan mencintai dan melestarikan sumber daya laut. Di Tomolou terdapat beberapa marga yakni Gamsoro, Tomakoa, Tausia, Sero-Sero, Marsaoli, Konoras, Wadas, dan Albanjar. Marga tersebut dipercayai mempunyai sejarah yang berkaitan dengan hal mistis, sehingga pada saat pelaksanaan festival pun diangkat dan diceritakan kepada anak cucu mereka, karena banyak yang berpendapat bahwa sejarah marga-marga tersebut harus dikupas dan digali lebih dalam. Harapannya agar dapat memperkuat literasi dan khazanah sejarah kampung halaman sendiri bagi generasi masa kini dan masa yang akan datang. Kegiatan festival tersebut bertujuan untuk memperkuat rasa persaudaraan sesama marga yang berada di kampung Tomolou, serta mampu merawat dan mempertegas jati diri Tomolou sebagai kampung nelayan yang memiliki nilai peradaban secara turun-temurun. Oke teman-teman, selanjutnya pembahasan kami mengenai kepercayaan masyarakat Tomolou tentang hal mistis. Mistis merupakan kata lain dari mistik. Mistis adalah hal-hal yang bersifat misteri, hal-hal yang berada di luar nalar manusia, sesuatu kepercayaan tanpa adanya kebenaran dan pembuktian mengenai keberadaan suatu objek. Seperti sebuah cerita yang diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang tetapi masih dipertanyakan atau misteri. Tak sedikit dari mereka yang masih tidak mempercayai hal-hal mistis, terutama para kaum milenial. Mistis juga hanya dipahami oleh orang-orang tertentu yang masih sangat mencintai kebudayaan atau mungkin penganutnya.
sehingga kerap kali dijadikan sebagai suatu tradisi di beberapa daerah tertentu, salah satunya Tomalou. Adapun sebagian masyarakat menyatakan bahwa hal yang berkaitan dengan mistis termasuk syirik. Asal mula marga Al-Banjar. Nama marga Al-Banjar awalnya dibawa oleh seorang ulama besar, ahli tasawuf dan fikih yang dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berasal dari Martapura, Banjarmasin. Suatu hari, ia bertemu dengan Himalaya Kesultanan Ternate di Banjarmasin, lalu terjadilah dialog antara mereka. Hasil dialog tersebut adalah Himalaya Kesultanan Ternate mengajak Syekh datang ke Ternate untuk menyebarkan Islam. Saat tiba di Ternate, Syekh bertemu dengan Baitullah. Baitullah adalah Sultan Ternate yang dikawinkan dengan anak dari Kesultanan Tidore yang bernama Nukila. Syekh datang ke Ternate pada tahun 1912. Pada saat di Ternate, ia mendapat sebuah penampakan cahaya yang membuat ia penasaran dan berkeinginan untuk mencari tahu apa sebenarnya cahaya tersebut dan dari mana cahaya itu berasal. Ternyata setelah ia menelusuri, tanda tersebut berasal dari Tidore, tepatnya di Tomalou. Dan sekarang, tempat tersebut telah menjadi tempat keramat yang disebut dengan Goya Jiko. Hal tersebut membuat Syekh datang ke Tomalou dan menetap di sana. Syekh menetap di Tomalou dan beradaptasi dengan masyarakat lokal sekaligus menyiarkan agama Islam di Tomalou. Kedatangan Syekh di Tomalou tidak mengganggu masyarakat sekitar, justru mereka saling menukar pikiran dan pendapat tentang syariat Islam yang dibawa oleh Syekh dan kebudayaan lokal masyarakat setempat hingga terjadi akulturasi dan asimilasi. Pada saat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tersebut mempraktekkan gerakan sholat kepada penduduk setempat, hal mistis pun terjadi. Bukan hanya masyarakat setempat yang mengikuti gerakan sholat yang diajarkan, bahkan tumbuhan di sekitar Masjid Nurul Bahar ikut mempraktekkan gaya yang diajarkan oleh Syekh kepada masyarakat Tomalou. Seiring berjalannya waktu, masyarakat setempat menawarkan 7 perempuan perwakilan dari masing-masing marga untuk dipilih Syekh menjadi permaisurinya. Syekh memilih seseorang wanita yang berasal dari Tomadoe. Syekh bertemu dengan wanita tersebut di Akebai yang sekarang menjadi tempat keramat di Tomalou. Akebai sendiri mempunyai arti atau makna yaitu Ake yang berarti air dan Bai diambil dari nama perempuan yang dicintai oleh Syekh tersebut. Setelah menikah, kemudian Syekh dan permaisurinya ini dibawa ke sebuah perkampungan yang bernama Gumalahajiko. Gumalahajiko yaitu sebuah tempat yang berada di pedalaman Tomalou yang merupakan tempat berdomisilinya para masyarakat setempat. Penghuni Gumalahajiko terdiri dari Tomoko Agamsoro dan Tomadoe. Syekh Al-Banjari mempunyai 1 anak dari hasil perkawinan dengan Bai, seorang putri dari Tomadoe. Anaknya tersebut mempunyai peran penting dalam marga Al-Banjar sehingga makamnya sekarang menjadi tempat keramat yang disebut dengan Jere. Jere Al-Banjar ini bertempat di RK3 Kelurahan Tomalou, berada tepat di tengah-tengah kuburan lainnya. Yang berikut adalah kepercayaan masyarakat terhadap Jere. Jere adalah sebuah makam para leluhur yang dipercayai sebagai tempat keramat. Tempat keramat tersebut bukan hanya berupa kuburan, melainkan ada juga batu, pohon, goa, mata air, dan sebagainya. Daerah yang memiliki kemistisan tentang Jere tentu sebagian besar akan mempercayainya, terutama daerah pedalaman yang masih sangat berkaitan erat dengan hal mistis. Hal ini menjadikannya sebagai tradisi secara turun-temurun. Namun semenjak adanya budaya-budaya baru dari luar yang masuk ke Tomalou, sehingga kepercayaan ini mulai terkikis secara perlahan. Hingga sekarang tak banyak masyarakat yang tahu, sampai akhirnya kemistisan Jere tidak diceritakan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu tentang hal tersebut. Menurut masyarakat yang lebih mendalami ilmu keislaman, mereka mengatakan bahwa mempercayai Jere adalah suatu hal yang termasuk syirik. Jere yang dimaksudkan ini bukanlah menjadi tempat pengujian, tetapi Jere adalah kuburan leluhur yang dipercayai menjadi tempat keramat dan wajib dirawat untuk menghormati jasa para leluhur mereka. Untuk menghormati makam para leluhur atau Jere sendiri mempunyai beberapa ritual-ritual tertentu. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah berziarah atau memberi sesajian, yang dimana di dalam sesajian tersebut terdapat beberapa menu, yaitu belanga kecil yang di atasnya diletakkan 1 butir telur, semua diikat dengan kain merah dan putih, dibakar kemenyannya dan diletakkan beberapa makanan yang mempunyai makna tertentu.
Selain makam keramat, ada juga batu yang dipercayai sebagai jere karena mempunyai sejarah yang dimana dahulunya batu itu menjadi tempat tidurnya Sheikh. Batu tersebut terletak di dalam goa yang dikelilingi oleh kuburan-kuburan bekas peninggalan masyarakat pedalaman Gumahala Ciko. Batu tersebut dipercaya dapat membantu warga setempat apabila sedang mengalami musibah, seperti barang berharga dicuri, maka bisa saja pergi ke batu tersebut dan memukul batu dengan dedaunan yang berada di dekat goa, seperti daun bambu dan daun gatal. Dengan mengucapkan niat di dalam hati bahwa barang siapa yang mengambil barang berharga saya akan terkena musibah seluruh badannya gatal. Sampai pencuri tersebut mengakui dan mengembalikan barang tersebut, barulah kita datang kembali ke batu tersebut dan memberikan sesajian sebagai rasa terima kasih karena telah membantu. Memang kelihatannya tidak masuk akal, akan tetapi itulah yang terjadi dan sudah menjadi kebudayaan masyarakat setempat, dan bantuan tersebut bukan datang dari batu, melainkan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah cara pelestarian, kebudayaan, dan kepercayaan masyarakat Tomolou. Yang pertama, cara melestarikan kebudayaan dan kepercayaan tersebut ialah dengan tetap menjaga tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan memperkenalkannya kepada anak cucu agar dapat terlestarikan secara turun-temurun, walaupun kemungkinan tidak semua dari mereka akan mempercayai hal semacam itu. Yang kedua, dengan berziarah ke makam para leluhur juga dapat membantu masyarakat untuk tetap menjaga kepercayaan dan menghormati jasa nenek moyang mereka. Yang ketiga, buatlah forum literasi kebudayaan kepada anak-anak milenial agar mereka tidak hanya fokus ke dunia luar dan tetap dapat mempelajari budaya mereka. Dan yang terakhir yaitu ikut serta apabila ada kegiatan dalam rangka pelestarian budaya, seminar, maupun kampung nelayan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu Tomolou adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Tomolou terbentuk dari dua kata yaitu Toma yang artinya tempat dan Lou yang berarti bambu. Di Tomolou terdapat beberapa marga yakni Gamsoro, Tomakoa, Tausia, Sero-Sero, Marsaoli, Konoras, Wadas, dan Albanjar. Mistis adalah hal-hal yang bersifat misteri, hal yang berada di luar nalar manusia, sesuatu kepercayaan tanpa adanya kebenaran dan pembuktian mengenai keberadaan suatu objek. Nama marga Albanjari awalnya dibawa oleh seorang ulama besar ahli tasawuf atau sufi dan fikih yang dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Albanjari yang berasal dari Martapura, Banjarmasin. Jere adalah sebuah makam para leluhur yang dipercayai sebagai tempat keramat. Tempat keramat tersebut bukan hanya berupa kuburan, melainkan ada juga batu, pohon, goa, mata air, dan sebagainya. Selain makam keramat, ada juga batu yang dipercayai sebagai jere karena mempunyai sejarah yang dimana dahulunya batu itu menjadi tempat tidurnya Sheikh. Cara melestarikan kebudayaan dan kepercayaan tersebut ialah dengan tetap menjaga tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu ini dan memperkenalkannya kepada anak cucu agar dapat terlestarikan secara turun-temurun. Saran dari kelompok kami yaitu Janganlah tergiur dengan kemajuan teknologi di era globalisasi yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Tetap semangat dalam berkarya dan terus melestarikan kebudayaan para leluhur yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan turun-temurun dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. hindari pergaulan bebas yang dapat merusak pola pikir kita. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.